Ya mungkin beda ya Pak. Jadi karena konsep yang Sampai dari nol mungkin ya. iya dari nol memang, karena ya buka warung ya karena pandemi aja memang. Malah pandemi saya buka warung gitu. Karena memang dulu kerja, akhirnya memilih tidak bekerja lagi, konsen ke buka usaha. Ya mungkin itu salah satu nanti yang bisa saya Ceritakan. angkat ya, ceritain buat teman-teman yang mungkin sekarang pegawai atau karyawan yang pengen buka usaha. Benar-benar harus pikirkan, jangan langsung lepas kerjaan yang sudah ada terus terjun bebas ke buka usaha. Itu harus perlu diperhatiin gitu. Iya, Karena kita iya. harus punya backup secara ekonomi. Oh iya. Saya ngerasain sendiri gitu. Makanya kan, apalagi diajar PPKM yang luar biasa kemarin tuh, habis-habisan lah istilahnya untuk bertahan. Itu sih kemarin tuh. Ini sudah kan? Oke. Ini sudah loh. Oh gitu ya. Oke. Oke, apa namanya, ketemu lagi Victorian, kita di podcast kali ini. Memang saya sengaja nih, sebenarnya kita sudah take sebenarnya buat masnya kaget. First time kan kesini ya. Iya, first time. Oke, saya langsung aja berkenalan. Saya juga baru kenal sebenarnya. Siap. Sama Mas. Bisa di Mas lengkapnya Mas. Oke. Nama saya Reza Bayu Setiawan. Panggilan. Panggilan sih Reza, tapi saya coba angkat brand image saya sendiri, Kang Reza. Wede ya. Mas Reza Bagus Setiawan. Reza Bayu Setiawan, ya, Bayu. Nama viralnya adalah Kang Reza. KR berarti nanti ya. Jadi kalau mau nyalon N1 KR ke depan. KR1. KR1. Oke. Gimana kabar Mas Baik, Reza? luar biasa sehat, Pak. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Reza ini di IG-nya nama partai yang di enggak ya? Enggak. Atau Kang Reza doang ya? Kang Reza 77. Kang Reza 77. Iya. Kelahiran 77 atau gimana? Enggak sih. Ah. Enggak ada 77. Hanya nomor favorit aja itu Pak, 77. Oke, nomor favorit ya. Jelas nih suaranya? Oke. Kang, sekarang aktivitasnya apa, Kang Reza? Aktivitas sehari-hari ya ngurusin usaha juga ya, bisnis. Kebetulan saya juga sebagai salah satu marketing eksekutif di salah satu perusahaan BUMN. Oh ya? Ya, itu. Marketing eksekutif. Iya, marketing eksekutif di Gak apa-apa, sebutin aja. PT Pegadaian. Oh. Iya, sama jualan emas juga Pak. Oh. Itu sih. Ini menarik loh. Banyak, saya sudah dengar nih, banyak yang sampean, aktivitasnya sampean selama bukan hanya ini kan, marketing eksekutif. Iya. Sebentar. Betul. Pertama marketing eksekutif di Pegadaian. Pegadaian. Apa aktivitasnya aja itu? Ya kebetulan marketing eksekutif ini lebih ke apa ya, buka jaringan ya untuk teman-teman sales untuk bisa masuk ke instansi gitu. Lebih ke hubungan antar lembaga lah yang saya kerjakan seperti itu. Ya tentunya tetap aja kaitannya terkait dengan omset yang harus dihasilkan. Oke, berarti incas dong. Iya, incas. Incas di sana. Incas di sana juga. Ketika sampai incas di sana, sampai sebenarnya juga pengusaha kan? Betul. Betul. Itu yang akhirnya saya bilang saya ini nyeleneh sih. Nyelenehnya apa? Karena banyak orang di luar bilang, tokoh-tokoh banyak bilang kalau mau sukses fokus sama satu tujuan. Betul. Saya bilang aneh, nyeleneh. Saya pengen sedikit mematahkan statement itu dengan berupaya saya sukses di karir pekerjaan saya dan juga saya sukses di usaha yang saya geluti seperti itu. Yang ini yang lagi saya kejar sampai saat ini. Usaha apa itu, Mas Reza? Kalau usaha saya terjun di bisnis kuliner. Memang 3 tahun belakangan ini saya terjun di bisnis kuliner. Itu 1 minggu setelah PSBB saat itu, masuk di pandemi, ada PSBB. 1 minggu setelah PSBB saya putuskan untuk buka usaha itu. Misalnya orang pandemi ada usaha gulung tikar, tapi saya berupaya buka usaha. Ini kan agak nyeleneh lagi gitu. Pas pandemi. Tanggal 1 Juli 2020 kalau untuk warung offline-nya. Gitu. Sudah bisa waktu itu? Udah bisa. Ya memang dari modal yang minim ya gitu. Hampir dibilang ya seadanya gitu. Akhirnya saya konsep warung kaki 5 gitu. Oh, sebentar. Itu bulan Juli orang bisa, itu kan waktu itu ada banyak peraturan yang tidak boleh. Betul. Gimana bisa berjalan?
Karena memang konsepnya kaki lima. Terus saat itu masih belum terlalu ketat karena masih PSBB ya. Jadi PSBB selesai, setelah 1 minggu selesai baru buka. Ini kan belum ada aturan-aturan yang mengikat, belum masuk masa PPKM. Oke. Yang agak berat kan di masa PPKM. Nah ini. Oh, yang berat malah di PPKM, Malah di PPKM. tahun kedua ya, di 2020, di tahun 2021. Yang mana harus berapa persen pengunjung, nggak boleh dine in, harus take away. Itu yang paling berat menurut saya sih di dunia usaha kemarin di kuliner khususnya. Gak apa-apa, sebutin aja apa usahanya nih. Saya ada saya buka usaha warung sego babat Kang Reza. Sego babat Kang Reza. Oh, Iya. di ini Ya, apa brandnya namanya? memang sego babat Kang Reza. Apa pakai banner atau Spanduk gitu ya? Kas kaki lima lah. Tepatnya di sebelah mana sih? Di Jalan Cokro Aminoto nomor 28, Klojen. Itu. Cokro Aminoto, banyak saya termasuk saya kadang-kadang nggak hafal nama Iya. tahu jalan tapi nggak hafal Nggak hafal jalan tempatnya. persisnya di mana. Barat, utara atau selatannya Gampangnya stasiun? sih ke arah utara. Dari stasiun ke arah utara atau ke arah Pasar Klojen. Terus Itu deretan dari Pasar Klojen kurang lebih 200 meter pas lah. di perempatan situ ya? Perempatan? Agak maju dikit ke arah SMP 3. Oh, Ke arah Dr. Cipto. Oh iya. Gitu. Oh, itu kan dekat kantor Perindo kalau nggak salah ya? Betul, ya saya buka di kantor Perindo itu. Oh, di situ. Betul, Iya, di iya, situ. iya. Oh, itu sampean punya ternyata. Iya, itu saya yang punya gitu. Didirikan sejak tanggal bulan Juli itu ya? Untuk warung offline-nya Iya, di iya. tempat itu 1 Juli 2020. Tapi Emang sebelumnya berarti- saya offline di rumah. Sebelumnya online apa offline? Online Di rumah? Di rumah. Dari sejak Dari 2019 ya. Setelah gagal nyalek ya itu. apa tuh? Caleg gagal. Oh, nyalek. Gitu. Oke, terus 2019 itu buka online, buka sempat jalan. Online jalan. Omset boleh tahu? Pas online. Lumayan sih Pak ya. Ya sebulan untuk warung yang offline ya 2 digit lah Oh, sebulan gitu. Itu akhirnya banyak permintaan yang kalau online jauh tarif ongkos kirimnya gini-gini. Kenapa nggak buka di tengah kota atau gini-gini? Kebetulan kan rumah saya kan di pinggiran kota Malang di daerah Madiopuro oke. di perumahan Bulan Terang Utama itu. Area Madiopuro tuh, Pak. Iya, Madiopuro itu. Jadi menangkap market yang seperti itu ya mau tidak mau saya coba paksakan diri buka warung offline. Istilahnya Di kita buka. situ. Dan efeknya gimana awal-awal? Di luar dugaan Nah. karena di masa pandemi saat itu belum banyak warung sego babat di Malang. Karena inspirasi saya memang saya suka makan jeroan saat itu inspirasi saya pernah bekerja di Surabaya, sego babat Cak Yasin. Itu pertama kali yang Bukan yang menginspirasi saya. sempat viral di dekatnya Sunan Ampel ya? Ya salah satunya juga itu sego babat Pegirian itu di Ampel itu juga ada. Cuman yang paling menginspirasi saat itu karena waktu itu kerja kosan dekat di daerah Duku Kupang itu dekat Cak Yasin itu hampir tiap malam makan di situ. Jadi pulang ke Malang pengennya buka cari warung nggak ada, warung sego babat yang sejenis itu, akhirnya muncul ide itu. Buka Apa yang di Malang. menginspirasi? Bukan. Bedanya apa sama yang inspirasi sampean tadi sego babat yang Surabaya? Kalau boleh tahu. Karena di Malang belum ada sego babat yang model lalapan ya, itu yang pertama. Yang kedua lebih saya modifikasi, Nah, itu. saya pasang di sambelnya. Sambel bawang saya beda dari sambel bawang kebanyakan. Termasuk yang sampean makan di Surabaya itu. Betul, dijamin beda. Nah, ini perlu. Itu sih. Tantang kita nih. Gitu. Perlu pesan Buat nih yang ya. Online bisa kan ya? Bisa. Oke. Walaupun nggak suka jeroan, tadi Pak Imam bilang kan Iya. agak ngurangin nih. Iya. Saya ada menu ayam goreng juga. Oke. Sambelnya sama. Yang memang kita Siap. angkat tuh sambelnya juga salah satunya sih. Siap. Boleh kita coba. Janjian langsung nih, bener deh. Gitu sih Pak. Kita udah janjian loh. Ken sama ini belum loh. Sekarang janjian lagi kedua nih. Saya diingatin ya. Oke, apa namanya? Akhirnya usaha dan efeknya yang tidak terduga apa, Kang Reza? Saya sempat buka saat itu buka jam 11 siang, jam 2 siang habis. Wow. Jadi saya mulai nata Stok, rombong untuk stok berapa tenda. waktu itu? Saat itu cuman awal karena masih baru kan belum tes pasar. Ya waktu itu sekitar 200 porsi sih. Awal itu 200 Jam 2 udah porsi. kelar.
Itu jam 2 udah kelar. Dugaannya prediksinya awal dari buka siang Iya, 11 maksimal sore saya lah ya. jadwalin jam 8 malam sebenarnya. Oh, jam 8 malam. Sampai jam 8 malam, tapi itu awal-awal sudah malah seperti itu. ludes. So far sampai sekarang Ya namanya usaha ya, naik Up down. turun Pak, pasti itu gitu. Terus sekarang udah mulai stabil lah. yang cobaan tertinggi itu di mana pas pembuka warung ini? Di saat PPKM lah, level-level itu 2021 itu ya? Iya, 2021 yang Pembatasan pembatasan. Terus pembeli. ditambah selain itu karena konsep kaki lima kan harus di pinggir jalan ya. Ya sempat jadi korban penertiban dari Oh ya betul. teman-teman Satpol PP juga, akhirnya harus masuk ke dalam ke kantor Perindo itu agak turun juga omset karena pengaruh juga kan orang yang awalnya lihat kita pinggir jalan tenda terus cuman pasang pelang aja, jadi agak ngaruh juga ke omset pastinya, itu salah satunya. Tapi ya alhamdulillah udah mulai terbentuk dan banyak pelanggan-pelanggan yang loyal gitu saat itu. Oke. Itu sih, tantangan kemarin. Tantangan ya? Iya, tantangannya kemarin gitu. Tapi so far bisa dilewatin Bisa ya. dilewati. Masak sendiri atau Masak sendiri, saya berdua sama istri yang memang spesialis untuk bumbu ukepnya, saya yang bikin spesialis sambalnya. Dan uniknya saya bukan orang yang suka pedas. Nyeleneh lagi kan? Nyeleneh terus sih. Dalam hidupnya penuh nyeleneh ya. Iya, itulah. Saya orang yang nggak suka sambal sama sekali. Tapi saat saya masak atau bikin sambal, itu orang bilang enak. Dan sambal bawang saya memang katanya beda sih sama. Sampai nggak nyoba, feeling aja. tapi nggak nyoba sambal itu berarti? Enggak, istri yang saya suruh nyobain. Itu sih beneran ini. Itu. Oh, berarti sekarang kalau sampai meninggalkan warung dalam artian dengan kesibukan tadi marketing eksekutifnya, berarti sambal sudah jadi ceritanya, nggak Sambal udah diulek jadi, di tempat ya? Jadi iya awal dulu ngulek di tempat karena saya turun juga saat itu. Tapi karena kesibukan juga, saya juga di perusahaan, akhirnya ya bagi waktu lah. Jadi pulang kerja mulai ngulek sambal gitu, masukin kulkas. Berarti ini besok yang pagi jaga fresh. siapa? Ada pegawai. Oh, sekarang pakai pegawai ya? Pegawai. Sudah berapa pegawainya, Pak? Nggak banyak Pak, cuma 2 orang. Baru satu ya? Satu titik Baru masih? 1 titik gitu. Sempet Target? iseng buka cabang di daerah Dinoyo. Cuman momennya kurang pas. Mahasiswa lagi sepi, saya buka gitu. Akhirnya cuman bertahan 1 bulan. Bulan Maret 2021 kayaknya. Oh, Maret 2000. Maretnya. Sorry. Oh ya, 2021 Maret. Itu PPKM banget itu. PPKM banget itu. Iya. Mahasiswa pada pulang. Iya. Itu. Di Dinoyo ya. Di Dinoyo depan kampus Unisma pas. Yang penting kalau mahasiswa tuh sorry nih, yang penting menunya lumayan banyak, harganya harganya, murah, wah itu udah. Kita udah create menu khusus untuk di sana sebenarnya gitu. Oke. Gitu. Nah, tapi target plannya untuk usahanya gimana ini? Karena gini, Karena lagi tren loh, lagi pada usaha sego babat. Saya nggak sebut namanya, tapi ada beberapa Iya, yang saya dengar. ya itu. Jadi kalau memang saya bilang gini, ada indikator sukses menurut saya pribadi Yes. gitu. Sukses kalau saya di usaha, indikator sukses saya bilang udah sukses karena saya bisa bertahan di saat dihajar pandemi dan dihajar PPKM. Menurut saya itu udah titik tersukses saya saat ini gitu. Nah, Di next titik ini, iya. Jadi untuk yang agenda berikutnya saya harus scale up. Kan pasti gitu. Yes, Nah, scale up. setidaknya yang sekarang sudah mulai stabil, mungkin mencoba untuk cari tempat lagi untuk buka cabang berikutnya. Ya, itu penting ya. Itu Untuk yang sekarang udah mulai normal kan gitu Betul, untuk ekonomi gitu sih Pak. Nah, kita ini tadi kita bicara seputaran saat ini ya, apa yang sudah sampean raih kan. Sebelum kita bicara tentang kesibukan sampean di partai ini saya dengar. Ya, tapi awalnya gimana ceritanya sih sampai di titik ini? SD di mana, kecilnya di mana, asli mana? Saya lahir di Probolinggo. Oke. Dari keluarga yang ayah PNS, ibu guru SD juga PNS. Saya SD di Probolinggo, SMP di Probolinggo, SMA di Probolinggo. Ya. Masuk di Malang kuliah itu aja sih. Kayak kuliah di S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Malang. Muhammadiyah. Itu Di Sumbersari ya. ya yang di Sumbersari itu. Jadi saat itu Probolinggo sampai asli.
pendalungan, istilahnya pendatang ya, karena bapak Nganjuk, ibu Malang, karena keluarga dari ibu itu polisi, kakek saya dulu. Ini harus pindah-pindah. Iya. Saya besar di asrama Brimob juga. Di Probolinggo. Di Malang. Oh, Malang. Ada Ini, Pak D di Ampel Dento. Ampel Dento. Itu sih. Iya. Jadi udah nggak asing sebenarnya, walaupun kecil dan besar di Malang juga nggak asing sama kota Malang. Karena keluarga banyak di Malang memang. Iya. Terus kuliah di Akper, terus kok bisa nggak lanjut perawat? Biasanya kan habis lulus S1 kan itu kerja di rumah sakit. Panjang ceritanya juga itu diceritain gak apa-apa. Jadi saat lulus SMA ditawarin sama orang tua, khususnya ibu saat itu saya ingat, kalau mau kuliah dikuliahin di perawat. Gitu. Jadi mungkin orang tua saya udah bukan terkontaminasi, terdistrak karena beberapa lingkungan tetangga saya itu perawat, dan mungkin orang tua saya menilai dengan profesi perawat itu bisa ekonomi udah stabil karena langsung kerja. Iya, berpikirnya seperti itu. Gitu, ya. Cuman kan saya sebagai seorang Reza ini kan punya passion sendiri kalau menurut saya. Tapi karena pilihannya itu kalau mau kuliah ya kuliah perawat tanpa ada pilihan yang lain, ya udahlah, saya pikir daripada saya nggak makan bangku kuliah nih gitu kan. Cuman waktu itu deal-dealan. Aku mau kuliah perawat tapi jangan yang berseragam putih-putih. Karena kalau Akper kan D3, itu kan pakai seragam tuh ya, putih-putih tuh, Pak. Nah, itu saya maunya S1 aja. Loh, S1 seragamnya apa? S1 kan bebas tuh, Pak. Oh ya? Di Saya nggak tahu. Itu bebas. Baru masuk ada beberapa semester kita harus ke rumah sakit, itu baru dikasih ada seragam. Itu akhirnya waktu itu ya udah cari kampus di mana-mana. Ini dapat di UMM. Itu S1 keperawatan. Dan pakaiannya bebas. Bebas. Kenapa dari awal berpikir nggak mau pakai seragam, namanya aktor gitu? Ya belum siap aja. Harus memang nggak terlalu. Iya, karena bukan passion juga. Kalau secara pribadi pengennya mungkin studi di psikologi atau komunikasi, hukum. Saya merasa jiwa saya di situ gitu. Karena waktu SMA pas Kibra itu ada kenangan khusus, saya pengen jadi anggota dewan saat SMA. Oh ya? Itu karena saya melihat pejabat-pejabat saat saya pas Kibra itu duduk di panggung VIP, wah pejabat, anggota dewan semua, wali kota. Nah itu yang akhirnya mungkin sedikit tertanam di pikiran, mungkin agak beda dari teman-teman seusia saya saat itu. Saat ditanya cita-cita pengen jadi pejabat, anggota dewan, itu udah beda, nyeleneh lagi di situ. Pas Kibraka di daerah di Probolinggo. Itu sih. Jadi itu yang mulai itu tertanam dan akhirnya mungkin menjadi passion saya gitu. Kemudian setelah lulus sebelum lulus karena bukan passion ya, kuliah seadanya aja gini. Mulai iseng, orang tua saya komitmen, ayah sama ibu cuma membiayai kamu 4 tahun, selebihnya itu urusin sendiri. Akhirnya karena saya udah feeling gak bakal selesai nih 4 tahun gitu, akhirnya tahun ketiga saya udah mulai berpikir cari kerja. Saat itu sempat terdampar di salah satu perusahaan pialang di Malang. Oh ya? Ya. Yang jelas bukan yang mirip-mirip nama ini ya? Bukan. Ya? Oh ya? Bukan. Itu bertahan 3 bulan. Tapi dari situ akhirnya saya masuk di salah satu perusahaan asuransi milik negara saat itu. Sebentar, waktu itu sudah lulus kuliah, belum. Masih kuliah, belum masih lulus kuliah. Sambil kerja. Akhirnya kuliahnya nggak masuk dong, karena Akbar biasanya cukup disiplin. Iya, ya itu karena ini akhirnya kan titip absen ya, orang masih nakal banget lah ininya. Titip absen ke teman gitu kan. Sempat berhasil nggak 3 bulan di pialang tersebut? Hampir. Berarti belum sempat handle nasabah. Handle klien nih. Belum itu. Akhirnya cukup ya, terselamatkan berarti. Gak sampai 3 bulan, terus hampir gak sampai 3 bulan deh kayaknya. Karena saat itu saya prospek ke salah satu kepala kanwil perusahaan asuransi jiwa di milik negara yang ada di Malang. Terus diajak gabung. Ditawarin jadi agen asuransi. Kok lebih menjanjikan ini ya waktu itu. Masa? Iya. Masa menjanjikan? Jadi saat itu menjanjikan kontes kerja apa penghasilan? Dari sisi saya lihatnya sisi karir sih sebenarnya. Oh, karir. Karena kan backgroundnya kan karena ini perusahaan milik negara itu tadi. Entah saya walaupun saya nggak
terpikir untuk masuk PNS, tapi saya kenapa lebih ke trustnya itu ada saat itu ke perusahaan-perusahaan yang ini milik negara, BUMN atau ini BPB punyanya daerah kayak gitu sih saat itu. Jadi yang dilihat bonaviditas dari sebuah Itu sih. perusahaan itu sendiri. Bagus, itu betul. Jadi berkarir sebagai agen yang tanpa gaji sama sekali juga kan sebenarnya agen itu. Di baru 2 tahun kuliah ya? Iya. Semester 2 atau baru 2 tahun di kuliah? 2 tahun 2 kuliah. tahun kuliah. Wow, Di berarti tahun masih ketiga semester lah. 4. Iya, sekitar itu. Itu mulai jalan di situ jadi agen. Terus ada beberapa karir path yang ditawarkan. Saya memilih jalur yang rekrutmen. Saat itu saya berusaha buka rekrutmen agen dan terrekrut 100 orang agen dan semua berproduksi. Akhirnya prestasi itu Jadi AM ya berarti? Iya. Agency manager? Unit manager sih kalau di istilah di itu, asuransi di tersebut. situ. Akhirnya dari situ mengantarkan saya jadi unit manager termuda se-Indonesia saat itu. Itu Sempat berhasil berarti di sana malah? Iya, di situ. Akhirnya ya udah nggak terpikir, saya kuliah kesampingan gitu kan akhirnya. Penghasilan udah ada, kuliah juga kasih ke ibu? Belum sih, masih cukup untuk ini sendiri. belum sampai itu. Jadi karena itu tadi menyiapkan tabungan untuk menyelesaikan kuliah itu tadi, karena kan di mindset saya 4 biasanya tahun orang penghasilan pertama untuk orang tua biasanya. Iya, cuman saya ya itu salah saya di situ sih. Salah satu penyesalan saya sih gitu. Tapi nggak langsung berupa ini waktu itu ngasihnya nggak. Waktu itu lebaran cuma ngasih daster aja sih, seingat saya itu. Wow, penghasilannya asuransi gede juga loh. Cuman ya itu tadi 2 digit itu biasanya Iya. mestinya. Gitu. Terus Dari situ berapa lama di asuransi? 3-4 tahun lah. Kayaknya saya menduga sampean kena DO ya kayaknya. Kenapa? Sorry, kayaknya kena DO nih kuliahnya. Enggak. Oh, Itu ada ceritanya. Jadi sebelum ada kebijakan kan karena BUMN setara manajer harus S1. Sedangkan saya masih kuliah. Saat itu Januari harus kumpulin kumpulin ijazah, kumpulin ijazah. Tapi saya baru selesai sidang itu di Maret dan wisuda Mei. Sebentar. Jadi selama kerja itu sampai masih Kang Reza masih terus kuliah. Masih terus kuliah. Walaupun titip absen kadang atau dipaksakan masuk kalau waktu kosong. Betul. Kan jadi juga kerja agen juga kan waktu fleksibel kan. Ilmu masih nyantol berarti. Iya, ilmu masih nyantol. Terus posisi manajer walaupun harus ngantor terus, ya kebetulan ya saya terbantu sama kepala kantor saya yang memang open dan juga mau membantu bimbing juga skripsi. Jurusan apa sih? Jurusannya apa? Keperawatan. Oh, keperawatan nggak ada jurusan ya? Nggak ada ya jurusan keperawatan. Konsentrasinya kan? Nggak ada. ada. Jadi jurusannya keperawatan gitu. S1. Semua sama ya? Sama. Tapi bedanya output dari S1 keperawatan kan harus ambil profesi untuk bisa praktek sebagai perawat di rumah sakit. Jadi kita nah ini penasaran saya. Jadi sebenarnya S1 keperawatan itu mirip-mirip sama sarjana kedokteran yang bisa praktek kalau sudah ambil profesi dokter. Itu. Kalau perawat tuh gimana maksudnya? Ya untuk bisa bekerja di rumah sakit, untuk lulusan S1 keperawatan itu harus ngambil profesi nurse namanya. Sekarang sebentar. Yang D3 bedanya apa? Kalau D3 karena 80% praktek, 20% teori, itu sudah punya keahlian prakteknya. Dan itu juga ada ujian yang namanya ujian mereka lebih bagus dong, mereka tinggal ngambil nurse gitu. Berarti lebih bagus D3 daripada S1 kasar. Kalau untuk penyerapan tenaga kerja, saya rasa D3 lebih bagus D3 sebenarnya. Iya, karena dia langsung kerja gitu kan. Tidak kalau S1 kan mungkin diarahkannya manajerial mungkin ya kalau saya melihat itu. Karena memang kita lebih banyak teori. Nah, baru kalau saat ambil profesi itu info dari teman-teman itu lebih banyak teori prakteknya saat ambil profesi. Saya tinggal tanya nih. Masih di perawatan, penasaran aja. Teman-teman yang lulus S1 sama yang pernah Kang Reza kenal yang D3 perawatan. Di rumah sakit kerjanya sebagai apa? Sama-sama mereka perawat atau satu perawat tapi di bagian admin? Kalau yang lulusan S1 bisa lebih satu tingkat di atas, kepala ruangan biasanya. Oke. Gitu. Bedanya di situ ya. Bedanya di situ. Tapi dia sudah jago nyuntik ya, sudah bisa lah karena ada profesi itu tadi. Kan profesi bayar lagi sendiri gitu. Beda sama mantri ya. Kalau mantri di puskesmas jadi mantri. Iya, mantri sebenarnya kan D3 sebenarnya. Bukan D1 malah. Bukan.
Bedanya Baru perawat sama mantri itu apa? Kenapa untuk bisa jadi mantri gimana ceritanya? kalau mantri itu kan bahasa ini ya, bahasa Jadi, awamnya ya, awam orang-orang. sekarang selama ini sebenarnya Gitu. sama aja. Sama aja ya, perawat ya mantri sebenarnya. Cuman mungkin dulu sekolahnya bukan di 3 kan, bahasanya ada sekolah perawat gitu istilahnya gitu. Tahu saya sih gitu. Ya, makanya saya penasaran. Saya karena nggak mempelajari, saya jujur saya nanya. Oh, jadi sih. kalau mantri atau bidan deh. Bidan beda. Kalau bidan kan ada sekolahnya sendiri, Sekolah emang kebidanan. Kebidanan, ya. Keperawatan dan kebidanan. Iya. Kalau mantri itu ambilnya dari basicnya mereka dari perawat itu ya. Perawat bener. Itu. Nggak ada yang jurusan bidan dari laki-laki gitu, nggak ada kan ya? Belum pernah dengar sih. Belum pernah. Itu. Ya. Tapi kalau di S1 saat profesi atau mau ambil S2-nya, setelah profesi kemudian ngambil S2 itu ada ini penjurusan. Bentar. Kayak perawat maternitas atau obgyn. Apa itu? Ya, maternitas itu khusus spesifik ke perawat kehamilan. Kayak gitu. Ada yang perawat bedah, perawat anestesi. Itu nanti ada. Khusus untuk yang studi kesehatan masyarakat. S2-nya kenapa itu? Ambil S2 bagian apa lagi? Bisa jadi nanti ya bisa untuk keilmuannya sih, tingkat keilmuannya. Jadi apa biasanya kalau S2? Ya untuk kalau di pendidikan di kampus-kampus ya bisa dosen ngajar, kayak gitu, gitu mengajar gitu. Kan pengajar juga. Kerja biasanya S2 apa? Kalau S2 kalau di apa ya istilahnya sebagai tenaga ahli sih biasanya. Tenaga ahli di suatu rumah sakit yang memang handle untuk perawat seperti itu sih. Kita masuk setelah sudah lulus, belum lulus, terus sidang tadi ya. Harus segera S1 untuk jadi manajer. Ya, akhirnya pilihannya cuman tetap di perusahaan itu tapi harus downgrade. Oke. Atau ya saya resign. Kalau waktu itu langkah saya yang saya ambil, saya resign. Nyeleneh lagi kan. Terus kuliahnya tadi kan lagi sidang, mau sidang itu? Iya, karena waktu itu minta surat rekomendasi dari kampus bahwa saya menyatakan ini tinggal sidang dan wisuda, itu nggak diterima juga. Itu akhirnya ya udahlah. Saya berpikir saya kuat istilahnya saya pastikan di saya tuh ya udahlah resign aja. Kamu sekarang posisinya unit manager, bekal ini nanti bisa pakai untuk istilahnya pengalaman itu kerja untuk melamar di perusahaan. Penghasilan sudah cukup lumayan waktu itu. Ya lumayan lah. Terus berani resign atau dari atasan nggak mencoba membantu membackup? Sempat bantu untuk beresin skripsi juga gitu. Cuman ya. Jadi minimal kebijakannya bisa diperlunak. Akhirnya ya karena kalau kebijakan karena pusat ya, karena BUMN langsung pusat. Tapi saya berpikir saya seorang yang mungkin yang saya pribadi mikir nggak cuman 1-2 tahun ke depan, tapi langkah saya udah mikir untuk berapa tahun ke depan. Karena saat itu waktu itu calon pasangan saya udah saya rekrut juga jadi agen. Dan akhirnya dia jadi salah satu agen senior di situ. Handle bank insurance akhirnya saat perusahaan itu ada kerjasama dengan salah satu bank di Malang. Akhirnya pasangan saya itu yang saya tempatkan di situ. Dan sampai sekarang. Terakhir karena ada gonjang-ganjing kolaps kemarin itu kan, gempar ya, kita sebut aja lah Jiwasraya itu. Saya udah menduga. Iya, itu kan satu-satunya asuransi jiwa milik negara kan itu memang. Ya itu akhirnya ya dipaksa untuk mengundurkan diri memang itu istri di tahun-tahun awal kemarin. Iya, pas masalah itu ya. Itu sih. Jadi ya istri saya resign, istri yang tetap di sana. Itu di tahun berapa kalau boleh tahu? 2015-an. 15-16 itu. Kemudian setelah itu sampai resign kemana? Fokus di kuliah kan, sidang dan lain-lain, wisuda. Pas 4 tahun? Kenapa? Pas 4 tahun atau saya lulus dengan status memuaskan. Puas kuliah 7 tahun. Bisa. Puas kuliah 7 tahun. Jadi 7 tahun, Pak. Ya itu tadi saya bilang karena memang udah diprediksi saya akan nggak 4 tahun, udah ultimatum dari orang tua juga kan gitu. Ya udah itu jalannya. Berarti 3 tahun bayar sendiri. Kenapa? Yang 3 tahun bayar sendiri berarti. Iya. Keren. Konsekuen dan apa yang sudah dibilang orang tua ya. Ya, itulah yang saya ini gitu. Akhirnya lulus coba ngelamar kerja, akhirnya waktu itu keterima di salah satu perusahaan PayTV sebagai sales koordinator PayTV. Enggak tahu saya. PayTV TV berbayar, TV berlangganan saat itu. Itu.
Terus kemudian ya berkarir di situ juga nggak lama juga sih, karena mungkin tipikal saya ini ya itu tadi, di tengah-tengah saya yang nyeleneh, saya tipikal orang yang sulit diatur kayaknya gitu. Kayaknya juga nggak bisa jadi staff yang di bawah masalahnya seperti itu sih gitu. Jadi ya ada aja lah ini gitu. Tapi akhirnya harus berkarir mulai dari insurance, di pay TV itu tadi, sales mobil juga pernah. Terus di hotel juga pernah, di properti, perumahan dan dana kafling gitu. Di perbankan juga pernah. Jadi ya hampir semua bidang bisnis yang ada itu udah pernah saya jalanin gitu. Tapi memang basicnya tapi belajar marketing tuh di pialang tersebut ya, karena itu kan sampai baru pertama kali kerja kayaknya. Iya gitu. Tertanam dong fightingnya. Tapi kalau saya bilang fightingnya itu tertanam saat di Jiwasraya sih. Malah di Jiwasraya. Iya. Itu sih. Karena beda ya. Jadi kalau saya tuh suka marketing tapi yang nggak terikat, dalam artian bebas menentukan waktunya. Nah, saat di sana yang di pialang kan harus appointment dulu, harus janji temu dulu, terus harus ini itu. Kalau di insurance kan bebas, kita mau kapan pun ketemu orang, mau kapan kemana, canvassing dan sebagainya. Waktu kerjanya maksudnya. Waktu kerjanya sih itu, saya lebih cocok seperti itu. Contoh sekarang pun kan akhirnya walaupun jam kerja masih bisa diundang podcast kan gitu. Nah, ya itu. Terus sampai di beberapa perusahaan, kemudian itu gabung Pegadaian ini sebelum buka warung apa sesudah buka warung? Sempat baru bulan ini gabung di Pegadaian. Iya. Wih, kan sudah punya warung. Nah itu lagi ya itu tadi karena nyelenehnya itu tadi, makanya saya pengen terakhir sebelum buka warung kan saya di salah satu laboratorium klinik, lab klinik terbesar di Indonesia, saya bilang sih gitu, sebagai marketing supervisor yang handle wilayah Malang dan Kediri. Terus kemudian ya itu tadi, karena kayaknya nggak bisa juga ikut orang kan gitu awalnya. Ya udah mutusin untuk buka usaha. Ya 3 tahun. Saat itu juga saya juga sibuk di organisasi politik juga kan. Akhirnya saya lepas kerjaan karena di sana harus terbatas, nggak boleh ikut partai dan lain sebagainya. Ya udahlah saya lepas gitu. Sempat bukan iseng sih, sempat nyoba peruntungan untuk nyalon legislatif juga. Karena mungkin ini kesempatan saya untuk capai cita-cita yang saya waktu SMA itu sih, anggota dewan kan gitu. Cobalah, ternyata ya pengalaman sih memang lebih besar yang saya dapat dari situ. Itu saya dapat itu, akhirnya walaupun gagal saya buka warung, jalan sampai sekarang. Ya berpikir lagi, coba sih tak kejar lagi yang kenyelenehan saya itu, sukses karir pekerjaan dan sukses di usaha itu. Nah, kan katanya susah ngikut orang. Ini kan juga bakal, walaupun punya negara ya. Iya. Tapi kan pasti ada atasan. Pasti. Ya itu tadi. Karena kan akhirnya saya harus juga berusaha menurunkan ego itu tadi. Saya punya tujuan, saya sukses di karir pekerjaan. Kalau saya tetap sulit untuk diatur sama atasan, berarti kan kapan saya bisa sukses di karir pekerjaan saya? Betul. Makanya akhirnya di situ saya coba belakangan ini coba menurunkan ego saya. Ya gimana pun pasti ada atasan dan bawahan ya, dalam artian untuk bisa menjadi bos yang baik itu kita harus menjadi pernah menjadi anak buah yang baik. Menjadi anak buah yang baik itu sih. Itu yang akhirnya juga tertanam. Oke lah, saya coba lagi, kesempatan itu ada, saya ambil kesempatan itu. Saya coba buktikan lah sekali lagi lah seperti itu. Ketika kita berada di strata atas dalam konteks manapun, kita juga biasanya kalau bijak menjadi seorang kalau sudah jadi bos yang baik itu ya dia sudah bisa merasakan jadi anak buah yang baik. Iya, itu sih. Kalau dia belum pernah menjadi anak buah, apalagi anak buah yang baik, apalagi yang menjadi anak buah aja, tiba-tiba dia jadi bos, dia kurang biasanya. Kurang wise. Karena belum tahu lapangan lah istilahnya. Gitu. Ya, mungkin kurang wise. Ya, kalaupun dia tahu lapangan tapi kurang wise dalam menghadapi, menghandle, memanage anak buah. Betul. Itu yang juga saya sempat rasakan. Begitu kan. Ya, berarti Kang Reza sekarang sambil bisnis, kemudian sambil juga bergabung di salah satu BUMN, tepatnya di Pegadaian. Berapa orang timnya?
cuman 2 orang sih Pak tim saya. Incas di kantor ya. Iya, di cabang. Jualannya Pegadaian. Sih iya, Pegadaian ya. Apa produknya, jualannya emas? Produknya emas, cicil emas. Lebih ke pembiayaan sih kalau Pegadaian Pak. Lebih yang ke pembiayaan arahnya gitu. Yang itu emas antam itu ya? Iya, emas antam itu. Ya, emas. Artinya kita beli logam mulia tersebut bisa nyicil ya? Iya. Memang yang target kita di pembiayaan. Kalau cash kita nggak dapat omset istilahnya. Omsetnya kita di pembiayaan. Yang beli 1-2 gram, 5 gram, 10 gram nyicil gitu istilahnya. Itu. Tapi barang kita udah dapat nih? Belum. Diberikan saat lunas. Gitu. Tapi kan kalau saya bilang karena ini perusahaannya kan memang sudah dari dulu orang siapa sih nggak kenal Pegadaian kan gitu. Jadi lebih orang lebih ada trustnya gitu untuk menitipkan barang kan gitu. Bunga berapa persen sih Pak? Bunganya 0, sekian lah. Sekian ya. Untuk istilahnya kita biaya sewa modalnya ya. 0, sekian per tahun atau per bulan? Per bulan. Per bulan. Kita juga ada pinjaman kur kayak gitu-gitu. Kurnya juga bersaing dengan bank-bank BUMN yang lain kayak gitu. Usaha? Iya, kredit usaha itu kita 0,28 untuk jasanya. Oke. Mas, umur sampean berapa sih? Kalau boleh tahu. Sekarang di 35. Iya. Sampean yang saya kenal sekretaris Perindo ya? Iya. Cabang Malang. Pengusaha atau yang punya pemilik warung Segobabat Kang Reza. Sekarang jadi manajer eksekutif salah satu di Pegadaian. Iya. Sampai di titik ini dengan segala problematika. Apa nih Mas? Atau nanti next time bisa bekerja sama saya yang lain ya? Secara eksternal gitu ya. Iya. Di forum ini saya bilang nih. Apa sampai di titik ini buat adik-adik? Ya intinya yakin aja sama passion yang kita milikin. Jadi jangan ragu, tentukan langkah kita pengennya apa, ikuti isi hati aja. Karena saya sudah ngikutin, ya mungkin saya juga perlu minta maaf juga sama orang tua, nggak bisa mewujudkan apa yang orang tua cita-citain, anaknya jadi seorang perawat mungkin yang sukses di rumah sakit atau di pekerjaan profesi sebagai perawat. Tapi saya ngikutin kata hati saya gitu. Tapi saya tidak pernah melepaskan itu dari doa restu orang tua saya. Walaupun seperti ini saya tetap minta doa restu, Bu, anakmu sekarang di sini kerjanya, buka usaha ini. Restu orang tua itu tetap. Bapak Ibu masih ada? Masih ada. Jadi ya tetap yakin aja kita pengen apa, kata hati lah, sama passion itu yang jadi modal besar kita. Seingat ya menurut saya juga sekarang bisa dibilang bapak ya. Artinya menurut saya nih Mas ya Kang Reza, orang tua tuh memang sih kadang memang pingin sesuai yang mereka inginkan. Tapi sebenarnya tagline-nya sebenarnya adalah sukses sih. Sukses, iya. Kita bisa membahagiakan orang tua. Apa yang orang tua butuh kita bisa ngasih. Itu sih poinnya sih. Iya. Ketika saya merasakan juga, kita sih pingin anak jadi ini nih, umpama ya, dalam angan-angan. Iya. Memaksa sih tidak. Kalaupun ada orang tua begitu, biasanya sih menurut saya, yang pengalaman saya lebih umur kan dari kakak saya. Menurut saya sih biasanya mereka pada akhirnya mereka kompromi dengan apa yang mereka inginkan. Dan niatnya sama sih, mereka pingin anaknya juga sukses. Jadi mau kerjaan apa aja, mau bukan perawat pun, sing penting sukses. Ya sukses konteksnya masing-masing ya. Sing penting cukup urip, bisa bantu orang tua bahagia, itu sih menurut saya sih. Sebenarnya yang diinginkan orang tua sejatinya. Betul. Dan kata-kata itu memang sudah terlontarkan dari orang tua saya. Betul. Intinya kalau ibu itu restuin apa aja yang kamu mau. Sampean anakku bahagia, aku melu bahagia kan gitu. Gak usah ngasih orang tua, penting kamu cukup untuk kamu sama keluargamu, itu udah kebahagiaan yang luar biasa untuk orang tua. Itu udah memang tersampaikan ke saya. Itu poinnya di situ sebenarnya. Jadi kebanggaan orang tua adalah ketika sampean berhasil. Tunjukin aja keberhasilan. Di titik ini sampean sudah cukup berhasil loh Mas. Masih muda, 35 tahun, sekretaris Perindo kan. Kemudian Kadin pengurus Kadin HIPMI. Saya belum ikut HIPMI ya. Belum sempat cuma masih PDKT aja gitu. Kemarin ada dari sekretaris HIPMI Malang kita undang Mas Hendri ya. Pak Hendri. Kemarin Mas Hendi. Yang punya Posko. Okay.
Kalau ketuanya kan dokter Canggih. Ya, semuanya pengusaha ini deh, food and beverage ya. Iya. Sekarang pengurus HIPMI sekarang. Betul. Jadi masih muda, masih hebat, saya yakin dengan jujur nih. Pertama saya kenal sampean semangatnya tinggi loh sampean. Iya. Semangat tinggi banget. Ini bisa ditularkan ke teman-teman. Iya. Ya itu memang karena mungkin apa ya, kita lihat banyak pengusaha sukses di luar sana, tapi kan kita nggak pernah tahu dapurnya mereka seperti apa, berdarahnya mereka seperti apa. Jadi jangan ragut misalkan sekarang ada kepikiran buka usaha, tapi tetap harus jangan tinggalkan penghasilan utama yang saat ini ada, karena ya itu harus settle dulu sebelum kita terjun ke usaha. Kalau menurut saya sih seperti itu. Karena pengalaman sampean. Pengalaman saya pribadi seperti itu. Kalaupun mereka mau loncat langsung, ya dengan segala risiko ya. Mereka dengan harus segala risiko. Lebih berdarah-darah lagi tuh berarti ya. Kalau bilang jadi pegawai tuh capek, kerja 8 jam, monoton yang kerjaan itu aja. Jadi pengusaha 24 jam loh. Berpikirnya 24 jam. Betul. Mau tidur pun gimana besok ya? Kira-kira berapa nih orang yang beli auto omset yang masuk itu. Jadi sebenarnya itu yang harus dipersiapin. Kalau masalah modal nol pun kita bisa jalan, karena kembali lagi kita ingat jangan berpatok pada nominal angka untuk sebagai modal. Diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki ini modal yang luar biasa. Dalam artian tangan, misalkan ada orang yang mau beli 1M, dikasih nggak? Dipotong buat kasih ke orang, tak beli tanganmu 1M, kira-kira dikasih apa enggak? Berarti kan kalau saya pribadi, kalau ditawarin tanganmu tak beli 1M, nggak akan saya kasih. Karena itu nggak ada nilai, nggak ternilai. Iya, betul. Karena dari tangan ini nggak cuma bisa ngasilin 1M loh suatu saat. Semua bisa. Unlimited. Ya, jadi modal terbesar kamu ada di diri kamu sendiri. Jangan ragu udah gitu. Dan yang pasti doa restu orang tua itu harus kita selalu dapat keberkahan itu dari orang tua. Itu sih. Setiap statement orang yang menandakan karakter dan kelihatan semangatnya dari statementnya ini. Gitu. Oke. Perjuangannya begitu tinggi ya di Kang Rezanya. Salut buat Kang Reza. Siap. Ada next plan, next project nantinya, target yang mau dicapai? Ya, scale up usaha itu pasti. Scale up pasti ya. Iya, scale up usaha pasti ya, memperbanyak teman gitu. Alhamdulillah. 2024 maju? Insya Allah. Insya Allah itu. Sudah mempersiapkan itu. Sudah persiapan, duitnya juga sudah harus siap ya. Iya. Ya itu mempersiapkan. Karena ya itu tadi cita-citanya kan di situ sebenarnya. Mungkin saya merasa apa yang saya lakukan sekarang dijalankan Allah untuk mencapai satu cita-cita yang sudah saya tanamkan sejak SMA itu. Mungkin ya. Karena Allah punya rencana. Cita-citanya menjadi anggota dewan atau politikus ya. Politikus. Keren. SMA dulu organisasi. Iya, saya mulai SMP malah OSIS pramuka. Pantesan. BEM di kampus juga. Pantesan. Di lingkungan pernah jadi RT, sekarang RW. Jadi masih muda ini RW. Iya. Di mana? Di perumahan Belantrang Utama. RW 18, saya ketua RW 18, Kelurahan Madiopuro. Karakter sampean sukanya karir berarti memang ya. Sepertinya ya. Ya itu dijalankan lah kita. Pejabat itu. Ya mungkin ya itu tadi saya bilang, yang saya jalani sekarang mungkin sudah direncanakan Allah. Amin. Mungkin untuk tujuan saya untuk meraih itu. Mantap Kang Reza. Mantap Kang. Itu sih. Oke, dapilnya apa rencana kalau mau nyalek? Kedung Kandang. Kedung Kandang. Ya, karena KTP dulu, kan Kedung Kandang ya. Bang Ali juga itu dulu waktu itu maju ya. Iya. Oke, kita doakan 2024 Kang Reza nih yang Victorian yang di daerah Kedung Kandang nih. Ini dari sekilas auranya memang semangat nih, semangat. Semangat banget, jiwa-jiwa muda banget ini. Mudah-mudahan berhasil Kang Reza. Saya terima kasih banget sekali lagi, terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan kata-kata terakhir nih buat Victorian. Ya intinya jangan ragu untuk melangkahkan kaki yang menurut kita itu jadi satu kebaikan untuk diri kita, terutama untuk orang banyak. Itu sih. Siap. Terima kasih. Ya. Thank you Kang Reza, semangatnya. Siap. Mau datang di sini, mau share-share sama kita semuanya. Yang pasti kami doakan Kang Reza sukses terus. Terima kasih. Amin. Bisnisnya scale up lebih naik lagi, lebih luas lagi, lebih tinggi lagi. Amin. Dan tentunya orang tua sehat-sehat aja ya. Doakan. Salam buat keluarga. Siap, terima kasih. Terima kasih Kang Reza, sukses buat Kang Reza. Oke, Victorian, sampai jumpa lagi. Next kita bakal ketemu orang-orang hebat berikutnya yang ada di seputaran Kota Malang.
Terima kasih, salam sehat dan salam sukses buat all Victorian semuanya. Sampai ketemu.